Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Untuk pertemuan kali ini agak berbeda karena saya bukan bersepeda tapi akan membuat nasi liwet, memasak nasi liwet ya. Nasi liwet hari ini adalah yang versi atau khas Sunda ya. Nasi liwet khas Sunda. Ini proses masaknya simpel ya, sederhana, siapapun bisa, tapi rasanya nikmat. Jadi kalau teman-teman mau goes, kemudian mau membuat bekal nasi liwet, tentu ini menjadi sangat penting ya, supaya teman-teman bisa nih ikutin terus proses memasaknya, mulai dari proses awal penyiapan bahan sampai ke endingnya nanti masak nasinya sendiri ya. Tentu rekan-rekan punya tes yang berbeda-beda, nanti bagaimana mensiasati supaya nasinya tidak terlalu lembek ya, atau ada yang suka lembek bahkan dan lain-lain, itu tinggal divariasikan saja dari apa yang sudah ada di bahan-bahan yang sudah ada ya. Oke, ikutin terus ya, nanti akan saya sampaikan secara detail mulai dari penyiapan sampai penyajian ya, sampai kita nikmati nanti. Begitu. Nah, untuk yang pertama kali, step paling awal kita tentu harus menyiapkan bahan-bahannya ya, bahan-bahan yang dibutuhkan nanti. Ini sudah saya siapkan, jadi ada beberapa item bahan yang perlu dipersiapkan. Nah ini ya, kurang lebih adalah ini sekitar 5 siung bawang merah ya. Kemudian ini adalah lajang atau laos ya, cukup mungkin 2 atau 3 iris. Kemudian bawang putih ya, bawang putih cukup 2 siung saja seperti ini ya. Kemudian cabai ya, cabai ini boleh cabai apa saja lah sebenarnya, bervariasi supaya agak ada rasa pedas-pedas gimana gitu. Cukup mungkin saya buat ini ada sekitar 5 butir cabai. Kemudian ini adalah batang serai ya, cukup 2 batang, kemudian dipotong-potong seperti ini ya. Kemudian nanti kita geprek ya, untuk serainya ini kita geprek. Nah, daun salam ini yang terakhir, daun salam ini cukup 3 lembar mungkin, atau bisa ditambah atau dikurangi ya, gimana selera saja. Jadi kurang lebih bahannya adalah ini ya. Saya ulang, bawang merah kurang lebih 5 siung, kemudian laja atau laos ya, kurang lebih 3 iris atau 2 iris, kemudian bawang putih ya 2 siung, kemudian cabai ya, cabai apa saja silakan ya, gimana selera, ini sekitar 5 atau berapa. Kemudian batang serai ini ya 2 batang, kemudian kita potong-potong pendek seperti ini, kemudian nanti kita geprek ya. Dan daun salam ini cukup dengan 3 lembar ya. Oke, kemudian kita siapkan juga beras ya. Nah, beras ini sebagaimana diperlukan saja ya. Kalau saya ini membuat sekitar 3 cup atau 3 cangkir ya, 3 cangkir. Untuk kebutuhan kita nanti sejauh mana juga tergantung dari rencana kita mau masak untuk berapa banyak kebutuhannya ya. Itu jadi nanti begitu bahan-bahan sudah kita siapkan, kita iris-iris ya, bawang merahnya kita iris, kemudian bawang putihnya demikian juga, cabai dan lain-lain kita iris-iris ya. Kemudian nanti baru kita tumis ya. Nah, ini adalah bahan yang sudah kita siapkan ya, sudah kita iris-iris sedemikian rupa. Ada bawang merah, kemudian laja tadi ya, yang ini, kemudian bawang putih, cabai, dan ini sudah kita geprek ya. Artinya bahan-bahan yang kita butuhkan seperti ini, tinggal nanti kita tumis ya untuk tahap selanjutnya ini. Kita tumis secukupnya, nanti setelah itu baru kita campurkan ya, dengan. Nah, ini kita siapkan penggorengan untuk menumis ya. Minyaknya nggak usah terlalu banyak, secukupnya aja, 1 sendok atau 1,5 sendok atau 2 sendok maksimalnya gitu. Udah panas,
Lalu kita masukin mana saja, boleh duluan ya. Bawang merah dulu, kemudian lada, dan bahan-bahan lainnya kita masukin semuanya. Cabai, kemudian ini daun salam, dan terakhir ini adalah batang serai ya. Kita tumis tidak perlu terlalu lama, yang penting sudah tercium aromanya, kemudian warnanya agak sedikit berubah, cukup saja. Nah, ini aromanya sudah mulai muncul, wangi. Saya kira cukup ya, ini sudah wanginya kemana-mana. Baru bumbu ya. Oke. Nah, ini adalah beras yang sudah kita siapkan ya. Takarannya tadi saya buat sekitar 3 cangkir atau 3 cup ya. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan hasil tumisan tadi. Kita masukkan ke sini. Kemudian kita campurkan ya, kita aduk dengan berasnya seperti ini supaya bercampur, karena ini ada minyaknya juga dikit ya, jadi biar gurihnya juga nanti terasa merata ke semua ya. Aduk seperti ini sampai benar-benar bercampur ya. Beberapa mungkin kita tenggelamkan supaya nanti saat dimasak kena air kan dia akan merasuk kemana-mana ya. Nah, ini tinggal kita kasih air ya, cukupnya, tergantung juga sesuai selera ini nantinya ya, mau segimana. Kita tambahkan air tadi ya. Saya kira cukup ya. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan garam ya, supaya ada rasanya nanti liwet kita. Cukupnya saja ya, mungkin untuk 2 sendok teh kecil ya. Ada beberapa orang yang biasanya menambahkan juga penyedap rasa atau apa ya, masako dan lain-lain. Jadi saya cukup, saya kira dengan garam saja sudah enak nih nanti. Kita aduk lagi. Oke, secara persiapan ini semuanya sudah selesai ya, saya kira. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rice cooker, kita masak. Selebihnya kita tunggu saja sampai matang. Nanti baru kita lihat hasilnya seperti apa. Ini adalah step terakhir ya. Kita masukkan ke dalam rice cooker. Kemudian kita masak. Sudah, tinggal kita tunggu saja ya. Nanti kalau sudah matang, kita coba perlihatkan ke rekan-rekan hasilnya seperti apa. Jadi ikutin terus sampai selesai ya. Sahabat sekalian, setelah menunggu sekian lama, sempat saya tinggal mandi dulu, saya sholat maghrib,
kayaknya sudah matang. Kalau melihat indikatornya sudah berpindah dari cook menjadi warm. Artinya sudah matang. Saatnya kita cek bagaimana kondisi nasi yang sudah matangnya. Oke, coba kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Tarang. Alhamdulillah. Inilah kondisinya ya. Jadi bumbu-bumbu yang tadi kita masukkan bersama dengan beras ini sudah menjadi seperti ini ya. Kelihatannya enak. Tinggal kita tes nih ya, hasilnya seperti apa nanti. Kita cobain. Nah, ada cabenya nih, pedas-pedasnya. Nah, seperti ini hasilnya. Mantap. Kita coba seperti apa nanti enaknya. Kita tes ya guys. Bismillah. Mantap, pas. Jadi tidak terlalu lembek, juga tidak terlalu kasar. Sesuai dengan yang tadi kita rencanakan. Begitu guys ya. Jadi sahabat sekalian, kalau ingin masak nasi liwet Sunda, prosesnya kurang lebih seperti itu. Nah, ini nanti disajikannya bisa dengan apa saja sebenarnya. Kalau yang suka ikan asin, mantap. Ada yang suka dengan daging juga silakan, dengan gepuk kalau di Sunda, kalau di daerah lain mungkin apa, empal atau apa, silakan ya. Intinya sebenarnya tanpa menggunakan lauk pauk pun ini kita makan sudah enak karena rasanya sudah gurih ya. Karena di situ udah bumbu-bumbu, kemudian kita tambahin juga ada garam tadi secukupnya, dan rasanya tuh sudah pas, gurih ya. Jadi kalau mau dimakan dengan lalapan atau yang lainnya itu selera, silakan ya. Saya sendiri paling hobi biasanya makan dengan, kalau nggak ikan asin, ada yang namanya kalau di Sunda itu kere ya. Itu semacam ikan asin tapi yang dibumbuin ya, dari awalnya membuat ikan asinnya itu sudah dibumbuin. Jadi kalau teman-teman atau sahabat pernah makan permen nano-nano ya, rasanya manis asam-asam ya, bukan ya, manis asin asam. Nah, untuk kere ini rasanya nano-nano juga ya. Jadi manis, asin, pedas. Tiga rasa juga, manis, asin, pedas. Enak ya kalau kita digoreng, disajikan dengan nasi hangat, apalagi nasi liwet seperti yang kita buat hari ini. Oke, sekarang waktunya kita makan. Nah, ini sudah saya siapkan juga sambal ya tadi sambil menunggu nasi masak. Untuk makannya pakai sambal. Kemudian kita pakai ikan asin yang kere ini. Mantap ini. Ini bukan gosong ya ini ya. Memang karena dia mengandung gula agak lengket-lengket gitu ya. Karena manis. Kemudian asin dan pedas ya, dan dengan bonteng atau timun ya bahasa Indonesianya. Cukup ini saja, mantap. Silahkan dicoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.